Halo coy, selamat malam. Ini jamnya ya 00.09. Kita baru selesai membaca Alkitab TB2. Sudah kita selesaikan kitab Kejadian. Kitab Kejadian mulai pasal 41 sampai selesai itu tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf di tanah Mesir, lalu bapaknya datang. Itulah kisahnya. Di kitab ini juga terbangun tuh si Theo. Di kitab ini juga ada nubuatan tentang kedatangan Kristus. Di kitab Kejadian, tepatnya di Kejadian 49 ayat 10, bacakan ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda, dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya, sampai tiba dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itulah hasil bacaan kita. Satu lagi, nggak tahu ya, ada hubungannya tidak. Kisah anak sulung yang tidak mendapatkan hak kesulungannya terjadi lagi. Kali ini bukan karena kesalahan, tapi karena memang Yusuf menginginkannya. Yakub menginginkannya. Kalau kita lihat, Yakub mencuri kesulungan dari Esau. Lalu Ruben juga kehilangan hak kesulungannya. Ada yang terbangun. Oh. Sini bapak. Ruben kehilangan hak kesulungannya. Lalu ini bilangnya siapa ya? Efraim dan Manasye. Yang mendapatkan berkat kesulungan itu bukan Efraim, padahal Efraim yang anak sulungnya. Bukan Manasye, padahal yang anak sulung itu Manasye, tapi Efraim. Itu terjadi lagi ya. Dan hebatnya, in this book, di buku ini, Israel itu anak sulung. Umat Israel itu anak sulung. Dibunyi begini ya. Lalu di sini juga ada kisah yang mirip-mirip dengan kisah Yesus. Yesus kan bilang begini, aku akan mendahului kamu ke rumah Bapa, katanya kan begitu. Nah, di sini Yusuf bilang begini, justru untuk menyelamatkan hiduplah Allah mengutus aku mendahului kamu, kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Mirip ya itu, tapi itulah makanya baik kita baca kitab ya, anggap aja kita membaca sebuah buku yang penuh pengetahuan dan inspirasi. Biar nggak membosankan, kita batasi aja. Misalnya kalau kita itu cuman sanggupnya 5 halaman ya 5 halaman, nggak apa-apa. Nah, di kitab Kejadian ini memang nubuatan tentang kedatangan Kristus itu disebutkan pertama tentang keturunan Hawa yang akan berumur untuk ular, lalu yang kubacakan tadi Yakub.
Yakub atau Israel sendiri yang menyatakan bahwa akan ada datang yang lebih besar dari Yehuda, semua bangsa akan takluk kepadanya. Nah, ini maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, itu membuatkan juga besok kita akan membaca mulai dari kitab Keluaran. Oke, itu dulu. Ada pertanyaannya ialah mengapa anak sulung di kitab Kejadian nasibnya selalu sial. Nah, itu dia. Mohon maaf ya kalau agak kasar kata-katanya, tapi mengapa anak sulung nasibnya selalu sial di dalam kitab Kejadian? Kain, Esau, Ruben, Manasye. Berkat kesulungan itu nggak mereka dapatkan. Kalau misalnya karena misalnya Kain melakukan kesalahan, terus Sem lagi satu lagi ya, Sem anaknya Nuh melakukan kesalahan, Esau juga misalnya melakukan kesalahan, Ruben melakukan kesalahan, Manasye tidak melakukan kesalahan, tapi dia tidak mendapatkan berkat kesulungan ya. Kenapa kira-kira? Kalau ada yang mau membantu jawab, monggo. Terima kasih. Itu dulu, udah nangis pasukanku di belakang.